Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya, dan senang sekali sore hari ini saya Yuli kembali hadir menemani saat-saat atau menjelang buka puasa Anda melalui program podcast Kemangi atau Kemenak Banyuwangi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di ruang podcast Kemangi seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Khairuddawam SAG MPDI. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Tegalsari, dan beliau juga petugas haji yang akan menemani perjalanan ibadah haji calon jamaah haji Kabupaten Banyuwangi di tahun 2022 ini. Assalamualaikum Pak Dawam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Masih bersemangat ini ya untuk menjalankan ibadah Ramadan gitu. Dari rumah apa dari kantor ini tadi, Pak? Ini tadi dari kantor. Dari kantor. Dari perjalanan dari rumah ke kantor ini berapa jam, Pak? Kurang lebih 1 jam kalau 1 jam, ya? tidak macet, kalau lancar 1 jam. Dan di bulan Ramadan ini alhamdulillah luar biasa semangatnya para sahabat podcast Kemangi. Dan pada sore hari ini kita mengambil tema yaitu kapan dan di mana menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini Pak Dawam terkait dengan tema kita pada sore hari ini, sebelumnya bisa dijelaskan ini, Pak. Apa sih Lailatul Qadar itu sendiri begitu? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat podcast Kemangi rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat dan karunia-Nya kita pada sore hari ini masih bisa melaksanakan kewajiban kita, terutama yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat podcast Kemangi rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini sebenarnya sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr." Yang artinya sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Tahukah kamu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dimana nanti seluruh malaikat akan turun ke bumi, bahkan malaikat Jibril pun akan turun ke bumi atas izin Allah, akan mengurus semua urusan yang ada di bumi, sehingga pada malam hari itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ampunan, dan penuh dengan kesejahteraan sampai fajar. Jadi di sini jelas bahwa malam Lailatul Qadar adalah merupakan malam yang sangat spesial, malam yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ampunan-ampunan bagi hambanya, dan di malam itu juga Allah telah menyiapkan pahala yang sangat besar kepada hambanya, terutama bagi hamba-hambanya yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam 1000 bulan, di mana
siapa saja yang melakukan amalan ibadah, pahalanya sama dengan melakukan ibadah 1000 bulan lebih atau 83 tahun lebih. Malam Lailatul Qadar juga kita peringati sebagai malam di mana diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar adalah merupakan malam yang penuh kemuliaan. Oleh karena itu kita jangan sampai kesempatan yang baik ini, berkah yang diberikan Allah yang luar biasa ini kita lewatkan begitu saja. Begitu ya. Dan luar biasa sekali, ternyata Allah telah memberikan informasi ini terlebih dahulu melalui Al-Quran begitu ya. Ya Pak Dawam ya. Dan Pak Dawam, ini tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar sendiri itu seperti apa? Apakah malam Lailatul Qadar ini hanya terjadi hanya di bulan Ramadan, ataukah di bulan-bulan selain bulan Ramadan ada itu malam Lailatul Qadar itu, Pak Dawam? Ya, Pak Juli ya. Itu saya jelaskan bahwa malam Lailatul Qadar namanya itu sudah malam Lailatul Qadar ini, malam kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi hanya pada malam hari. Kapan itu? Dimulai dari waktu Isya sampai Fajar. Fajar berarti sudah masuk waktu subuh. Nah, jadi hanya Lailatul Qadar adalah hanya terjadinya hanya satu malam dalam setahun. Jadi makanya malam yang sangat istimewa, malam yang sangat spesial karena memang datangnya hanya satu malam dalam setahun, dan itu terjadi hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan yang lain tidak ada malam Lailatul Qadar. Berarti dia hanya hadir di bulan Ramadan ini saja, begitu ya? Di bulan Ramadan dan di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 hari di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda bahwa carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari bulan Ramadan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi makanya para ulama itu berpendapat bahwa datangnya malam Lailatul Qadar itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil 10 hari di bulan Ramadan. Sehingga umat Islam tentunya di akhir-akhir Ramadan itu, di malam Ramadan banyak yang beriktikaf dan memperbanyak amal ibadah dengan harapan semoga mereka mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan itu. Jika begitu, apakah bisa diartikan bahwa di malam Lailatul Qadar itu sendiri, ini Pak Dawam, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu kayak? Iya. Jadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu maka mari kita memperbanyak doa. Dan malam Lailatul Qadar itu dikatakan bahwa fadilahnya itu lebih dari 1000 bulan. Artinya ya lebih dari 83 tahun lebih. Itu fadilahnya. Padahal kita sebagai hamba Allah itu belum tentu umur kita sampai 80 tahun. Makanya ini adalah kesempatan bagi kita untuk meraih malam Lailatul Qadar, sehingga kalau kita bisa meraih malam Lailatul Qadar, insya Allah kita akan mendapat kemuliaan yang luar biasa. Dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita kembali dosa-dosa kita dihapus,
dan kita insya Allah amal-amal kita akan pahalanya dilipat gandakan, sehingga termasuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri ya. Dan ini Pak Dawam, selanjutnya bagaimana cara menghidupkan Lailatul Qadar itu sendiri, atau bagaimana kita bisa mendapatkan itu begitu? Ya, terima kasih Mbak Juli. Jadi untuk menghidupkan Lailatul Qadar itu yang pertama, kita banyak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan amalan atau aktivitas yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap yang kita baca, satu huruf pun akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kalau kita pas pada malam Lailatul Qadar, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghabiskan malam-malam di bulan Ramadan itu, sehingga kita diharapkan nanti bisa memperoleh malam Lailatul Qadar. Dan zikir yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah salah satunya yaitu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan masih banyak lagi zikir yang bisa kita laksanakan, kita ucapkan pada malam-malam di bulan Ramadan itu. Itu yang kedua, yaitu kita melaksanakan sholat berjamaah Isya dan subuh ya. Karena pahalanya kita melaksanakan sholat Isya dan subuh itu sama dengan kita melaksanakan sholat semalam suntuk. Jadi pahalanya itu sepenuh malam. Nah itu ya. Terus yang ketiga, kita melaksanakan atau kita perbanyak sholat malam, sholat lail ya. Karena kata Rasulullah bersabda, "Mangkoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di hadis riwayat Bukhari. Ini termasuk di dalamnya mungkin seseorang, contohnya mungkin seseorang yang mungkin selama hidupnya tidak pernah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah begitu, nggak pernah sholat. Nah pada malam itu mungkin dia terus taubat, dapat hidayah gitu. Itu termasuk orang itu tadi ya, begitu? Insya Allah seperti itu. Karena sudah saya katakan tadi bahwa di akhir-akhir bulan Ramadan semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dosa-dosa itu tadi ya. Semua dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meskipun mungkin orang itu sebelumnya jamaahnya itu kurang baik, setelah mendapat hidayah dari Allah pada bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan mereka bertaubat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pas malam Lailatul Qadar, insya Allah semua dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia hanya melakukan amalan berzikir dengan ucapan la ilaha illallah, insya Allah kalau mereka meninggal insya Allah akan husnul khatimah, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syarat-syaratnya enggak ini Pak Dawam? Syarat-syarat untuk mendapatkan malam itu gitu, maksudnya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Iya. Kalau syarat-syaratnya enggak ada, karena malam Lailatul Qadar adalah merupakan rahasia Allah. Kita tidak tahu persis kapan datangnya. Cuma melihat dari hadis Rasulullah tadi ya pendapat ulama ya sekitar itu di akhir 10 Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Dan insya Allah orang yang bisa mendapatkan termasuk orang yang beruntung, karena tidak semua orang bisa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan biasanya secara umum di akhir-akhir bulan Ramadan
umat Islam itu biasanya ibadahnya sudah kendor. Sudah Kita capek. lihat aja di terawih aja ibadah Iya. di terawih sudah jamaahnya sudah Berkurang. berkurang, sudah tambah sedikit. Bacaan Al-Quran juga hanya orang itu tidak banyak, malah banyak sibuk untuk mempersiapkan hari Hari raya. rayanya, Nah itu sebetulnya sangat apa ya? Kita sebenarnya sangat itu apa ya? Kita rugi untuk seharusnya kita harus lebih memperbanyak amal ibadah, akan tetapi malah sibuk dengan urusan hari raya. Gitu ya. Yang mungkin sebelumnya dia jamaah sholatnya ini di Masjid Ar-Royan gitu ya. Terus pada 10 hari terakhirnya karena mempersiapkan Idul Fitri itu tadi jamaahnya pindah ke Aramayana gitu. Nah itu biasanya itu. Jadi Iya. karena mungkin apa ya? Mungkin kurang paham, tidak tahu, dan wong kita saja kalau ada apa ya? Ada perusahaan atau dimanapun ada orang yang akan memberikan bonus itu sudah rebutan ya, memberikan hadiah. Ini Allah yang sudah menginformasikan, menjanjikan pahala yang begitu luar biasa, dilipat gandakan sampai 1000 bulan lebih. Umur kita aja belum tentu sampai 83 tahun sampai 1000 bulan. Iya. Nah ini kalau kita sadar betul ini sangat disayangkan untuk melewatkan begitu saja kesempatan yang luar biasa ini, rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita hambanya, yang datangnya hanya satu malam dalam setahun, tidak setiap malam, satu malam pun itu ada satu malam itu aja tidak ada yang tahu persis kapan, malam tanggal berapa, jam berapa, tidak tahu. Ini adalah salah satu motivasi pada kita untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan atau meningkatkan ibadah-ibadah kita, tentunya khususnya di bulan Ramadan. Baik, Pak Dam, sebelum kita berpisah dengan sahabat podcast Kemangi, ada closing statement, kami persilakan. Yeah. Terima kasih kepada sahabat podcast Kemangi, rahimakumullah dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di dalam bulan Ramadan, kami mengajak kepada sahabat podcast Kemangi, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan, di 10 bulan Ramadan terakhir, mari kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah kita, yang membaca Al-Quran, berzikir, sholat berjamaah, sholat malam, dan tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa adalah merupakan keharusan dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga amal-amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita kalau bisa menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam yang penuh barokah, mana yang penuh mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Karena apa? Karena amal ibadah kita nanti fadilahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1000 bulan lebih. Artinya kalau kita diberikan umur 83 tahun lebih, padahal belum tentu umur kita sampai sebanyak itu. Saya kira itu, sekali lagi mari kita manfaatkan di bulan Ramadan ini dengan berbanyak ibadah kita, sehingga nanti kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang punya derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu,
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penjelasan yang luar biasa sekali. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih atas kehadirannya di ruang podcast Kemangi, Pak Dawam dan sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada. Demikian tadi penjelasan dari Pak Dawam dan mudah-mudahan kita semuanya bisa meraih Lailatul Qadar dan meraih keberkahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.